Bintang bersinar di waktu malam, betapa indah, Masya Allah. Terimalah salam mulia dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqihi walituqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma arinal haqqa haqqa warjukna tiba'ah wa arinal batila batila warjukna ijtinabah. Yang saya hormati, saya muliakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin, Syekhuna Profesor Dr. Kiai Haji Abun Bunyamin MA dan Ibu Dr. Randa Hajah Ais Marfuah MA. Mudah-mudahan keduanya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dan mudah-mudahan bisa senantiasa membersamai kita semua. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Muhajirin, Ibu Dr. Hajah Iva Faiza Rohmah MPD. Yang saya hormati pengasuh Pesantren Putra sekaligus Kepala SMI 46, Bapak Kiai Haji Raden Marfu Muhyiddin Ilyas MA. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Putri, Ibu Dr. Hajah Jahra Haija Azmina MAG. Yang saya hormati para wakasek di SMI Al-Muhajirin. Yang saya hormati Dewan Guru Tenaga Kependidikan di SMI Al-Muhajirin. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali santri yang menyimak kegiatan hari ini di YouTube Al-Muhajirin TV. Yang saya cintai, yang saya sayangi anak-anakku sekalian, santriwan, santriwati SMI Al-Muhajirin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kudrat dan irodatnya. Alhamdulillah, pada hari ini Sabtu 14 Oktober tahun 2023 bertepatan akhir ya di penghujung bulan Rabiul Awal 1445 Hijriah. Kita semua bisa berkumpul, baik yang di aula UMI maupun yang di aula SDK, dalam kerangka yaitu pengajian bersama pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin, sekaligus hari ini adalah pembagian rapot sumatif tengah semester SMI Al-Muhajirin tahun pelajaran 2023-2024 ya. Sholawat seiring salam semoga tetap tercurah selalu kepada Paduka Alam, Nabi tercinta, Nabi besar Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, kita semua mendapatkan syafaat
mendapatkan pertolongan dari baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kegiatan hari ini, pengajian dan pembagian rapot sumatip tengah semester ini adalah bagian kecintaan juga kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena ini adalah di bulan di mana dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku hadirin rahimakumullah, tidak terasa terutama yang kelas 7 atau yang kelas 10 kita belajar di Pondok Pesantren Al-Muhajirin ini sudah 3 bulan. Dari mulai bulan Juli, Agustus, dan September. Oleh karena itu, kegiatan belajar yang kita lakukan selama 3 bulan ini diukur keberhasilan kita melalui, yaitu kemarin sudah dilaksanakan sumatip tengah semester. Anak-anakku sudah menerima rapot Durusul Lail yang menjadi syarat untuk menerima rapot hari ini Durusun Nahar. Oleh karena itu, program yang ada di Al-Muhajirin ini terintegrasi antara program pembelajaran malam Durusul Lail dan juga program pembelajaran siang Durusun Nahar. Oleh karena itu, Bapak berpesan kepada anak-anakku, dari hasil sumatip tengah semester ini dijadikan muhasabah diri, menilai kemampuan diri kita, keberhasilan kita, pembelajaran 3 bulan. Kemudian menjadikan semakin semangat, semakin rajin, semakin sungguh-sungguh untuk pembelajaran selanjutnya. Oleh karena itu, saya ucapkan juga terima kasih kepada Dewan Guru, ya, kepada panitia sumatip tengah semester, kepada seluruh orang tua wali santri yang terus mendoakan, mendukung, kemudian memberikan support untuk keberhasilan belajar anak-anaknya yang ada di Al-Muhajirin ini. Dan Bapak berpesan kepada anak-anakku sekalian bahwa dalam belajar kita, dalam proses pembelajaran ini ada modal yang penting, ya. Sekali lagi anak-anakku, bahwa dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dalam kita mempelajari berbagai pengetahuan, ini dibutuhkan modal yang penting. Apa saja modal yang penting itu, ya? Yang pertama, modal yang penting dalam belajar itu adalah bahwa belajar itu harus dengan guru. Apa yang pertama anak-anakku? B yang pertama, belajar dengan guru. Ya. Alhamdulillah, ya. Kita belajar di Al-Muhajirin ini, kita belajar kepada Syekhuna, belajar kepada guru-guru. Syekhuna sebagai ulama besar, sebagai Rois Suruyah PWNU Jawa Barat. Nah, kita belajar bersyukur di Al-Muhajirin ini, belajar dengan para ulama, belajar dengan para ustadzah, para asatid. Ini adalah alhamdulillah. Sebab ternyata modal penting yang pertama adalah belajar itu dengan guru. Jadi semua yang belajar itu harus ada gurunya, ya. Anak-anakku belajar harus ada gurunya, dan gurunya yang betul-betul menjadi teladan, betul-betul guru yang membimbing dan melayani kepada kita dalam pembelajaran. Kemudian anak-anakku yang kedua, modal penting dalam belajar itu adalah butuh kesabaran.
Apa yang kedua anak-anakku? Halo? Halo? Yang kedua apa? Modal penting dalam belajar itu butuh kesabaran. Apalagi program satu pipa yang ada di Al-Muhajirin. Anak-anakku yang belajar di SMI 13, maka kita bersabar untuk melanjutkan belajar di SMI 46. Sehingga tidak terasa lama. Belajar hanya 6 tahun itu sebentar. Ulama-ulama dulu belajar mengaji, belajar menuntut ilmu itu lebih dari puluhan tahun. 20 tahun, 30 tahun. Nah kita di Al-Muhajirin ini 13 dan 46 itu hanya 6 tahun. Ditambah kalau di STI program sarjana atau ITM 4 tahun, hanya 10 tahun, sebentar saja 10 tahun itu. Sekarang waktu itu tidak terasa, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, tidak terasa sekarang. Kemarin baru masuk Al-Muhajirin, sudah pembagian rapot lagi, ini tidak terasa. Oleh karena itu, modal penting dalam belajar yang kedua adalah apa? Butuh kesabaran. Sekali lagi apa? Butuh kesabaran. Anak-anakku yang hari ini mau bagi rapot butuh kesabaran. Kita sabar ya di aula Umi ini, sabar di aula SDK. Untuk apa? Kita menunggu pembagian rapot oleh para wali kelas, oleh guru-guru kita. Kemudian yang ketiga, anak-anakku sekalian, hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, modal penting dalam belajar itu adalah kita berniat belajar itu untuk memperbaiki diri. Niat belajar untuk apa? Niat belajar untuk apa? Niat belajar kita berniat untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, memperbaiki kebodohan kita, memperbaiki apa yang jelek dalam diri kita. Sehingga ketika belajar ini, maka setelah niat memperbaiki diri kita, lalu kita syiarkan, lalu kita amalkan, lalu kita dakwahkan ilmu kita. Inilah berniat belajar. Modal penting adalah niatkan untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu hadirin, di Al-Muhajirin ini sesuai dengan pesan ya amanah Syekhuna, kita datang ke Al-Muhajirin itu untuk belajar. Santri datang untuk belajar, guru datang untuk belajar, para pegawai datang untuk belajar. Semua yang ada di Al-Muhajirin, semua komponen, semua eksponen yang ada di Al-Muhajirin adalah untuk belajar. Maka niatkan belajar kita adalah untuk memperbaiki diri kita. Kemudian yang keempat, modal penting yang harus kita miliki dalam belajar, yang keempat adalah bahasa kuasai. Apa yang keempat? Apa yang keempat? Bahasa kuasai. Di SMI Al-Muhajirin ini, baik 13, 46 pesantren, kita ada program bahasa. Ini adalah modal penting, dengan bahasa dikuasai ya. Ya, semuanya berdiri dulu ya. Alhamdulillah Syekhuna sudah hadir ya. Mohon. Ya, silakan duduk kembali. Alhamdulillah Syekhuna bisa hadir bersama kita ya. Ini sebuah keberkahan dan juga kita nanti mendengarkan tausiah dan mauidhah yang beliau sampaikan. Anak-anakku, jadi yang keempat,
modal penting dalam belajar ini adalah bahasa kuasai. Di SMI 13 maupun di SMI 46 ada program unggulan bahasa. Ini apa? Ini adalah suatu proses jadi modal penting kita dalam belajar. Baik bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang, Mandarin, Jerman, ya. Itu harus dikuasai. Dengan menguasai bahasa, kita bisa menguasai dunia dengan menguasai bahasa. Inilah anak-anakku sekalian. Jadi modal penting dalam belajar itu ada berapa? Modal penting dalam belajar ada 4 B. B yang pertama belajar dengan guru. B yang kedua butuh kesabaran. B yang ketiga berniat belajar untuk memperbaiki diri. B yang keempat bahasa kuasai. Mudah-mudahan dengan 4B ini yang merupakan modal penting, anak-anakku sukses, anak-anakku saidun fid dunya wa saidun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Selanjutnya anak-anakku yang terakhir pencapaian, ya. Ada beberapa rekan-rekan kita para santri yang berhasil berprestasi di 3 bulan tahun akademik 2023-2024 yang sudah mengharumkan nama baik khususnya SMI 13 Al-Muhajirin, umumnya Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Yang pertama dalam lomba pentas PAI tingkat provinsi Jawa Barat, ya. Ini tingkatnya tingkat provinsi Jawa Barat. Ada Ananda, ya, Paujan Rohman Hidayat kelas 8D. Ini adalah juara kedua pentas PAI tingkat Jawa Barat. Kemudian dalam lomba pencak silat, ya, IPSI di Kabupaten Purwakarta. Yang pertama Ananda Muhammad Rafi Ibrahim kelas 8D. Ini adalah juara kedua pencak silat tingkat Kabupaten Purwakarta. Kemudian Ananda Pabi Noviazi kelas 9D, juga sama juara kedua se-Kabupaten Purwakarta. Kemudian Ananda Ilham Faiz Nur Rahman kelas 9B, ini juara ketiga pencak silat tingkat Kabupaten Purwakarta. Kemudian anak-anakku juga ada yang mengikuti lomba Semanda Got Talent 2023. Ini Ananda Julfikar Isnain Ibnu Zen, ya, kelas 8B, ini juara kedua. Jadi tidak hanya menyanyi tapi keahlian-keahlian lain. Dan Ananda Julfikar Isnain Ibnu Zen juara kedua tingkat Kabupaten Purwakarta. Kemudian selanjutnya Bapak umumkan rekan-rekan kita, teman-teman kita yang berhasil mengikuti lomba Alef. Lomba Alef ini adalah bahasa, baik bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika, dan platform ini kerjasama Kementerian Agama dengan Uni Emirat Arab. Dan alhamdulillah ada teman kita yang lulus pada kegiatan penyisihan dan akan mengikuti final tingkat nasional. Siapa saja teman kita ini? Yang pertama adalah bahasa Arab, Ananda Abdul Lukman kelas 9B. Kemudian Ananda Ahmad Ajfa Fauzan Mumtaz kelas 9B. Kemudian Ananda Dala Gazi Gia Saputra 9B. Dan Ananda Adinda Mulfidya Alifa kelas 9C. Nah, ini 4 orang ini wakil dari SMI 13 ke tingkat nasional final dalam lomba Alef bahasa Arab. Selanjutnya lomba Alef bahasa Inggris yang lulus ke final, ya, yaitu Ananda Muhammad Nadir Amrullah kelas 9B dan Ananda Arifin Surya Pratama kelas 9B. Ini perwakilan lomba Alef bahasa Inggris ke tingkat nasional.
Kemudian yang terakhir, alhamdulillah dengan doa dukungan dari Syekhuna, ketua yayasan, pengasuh, para guru, alhamdulillah SMI 13 ini dinobatkan ya sebagai madrasah sehat se-Kabupaten Purwakarta. Dan SMI 13 ini ya kemarin karena sudah menjadi sehat se-Kabupaten Purwakarta, kemarin diverifikasi ikut mengikuti lomba madrasah sehat tingkat Provinsi Jawa Barat. Ada 22 kabupaten kota yang ikut, tapi yang lolos administrasi verifikasi ada 12 kabupaten kota termasuk Al-Muhajirin. Dan insya Allah di akhir Oktober ini ya SMI 13 akan mendapatkan penghargaan atau award bahwa SMI 13 menjadi sekolah terbaik dalam pencapaian program pendidikan. Nah, ini award ini akan diserahkan nanti di Semarang ya, dan ini adalah kebanggaan untuk SMI 13 Al-Muhajirin. Terima kasih. Pedang membunuh tubuh, ada harapan untuk sembuh, tapi kalau lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari? Luna Maya Aura Kasih, itu mah nama-nama artis. Makan durian di Jati Asih. Cukup sekian dan terima kasih. Ikan hiu getar-getar, see you later. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.